Alhamdulillahirrabbilalamin, saya akhirnya bisa duduk sama teman mahasiswa, satu meja bersama Disnaker, satu meja juga dengan dari Federasi Serikat Pekerja. Ini diskusi yang dipublikkan. Kita ini ingin ada diskusi yang dipublikkan. Karena kadang-kadang dari warung kopi itu ada ide-ide yang justru kurang tersampaikan. Gitu. Makanya kita sedia kopi. Cuman lupa nggak request hitam tadi. Jadi kopinya coklat. Gitu. Jadi di sini mungkin saya melempar tema dalam rencana sebelumnya. Tetapi ini bukan tentang bertanya dan bukan tentang siapa yang menjawab ya. Karena pada akhirnya nanti yang paling penting itu bukan tanya dan jawab, yang paling penting itu tanggung jawab kan gitu. Sedangkan tanggung jawab itu di mana? Kalau kita sebut di Serikat Kerja tentu tidak, di mahasiswa juga tentu tidak, di Disnaker apalagi. Karena kita masih tetap ya NKRI. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semangat itu saya rasa masih kita miliki. Oleh karena itu diskusi ini menjadi penting, bukan tentang untuk satu upaya untuk menuding, ya, apalagi untuk mencari celah siapa yang bersalah. Tetapi ini adalah ajang kita coba tahu apa sih yang jadi masalah selama ini. Barangkali banyak orang yang nggak tahu. Kemudian kita dengarkan kenapa masalah itu ada, dan kita coba bareng-bareng memunculkan ada nggak ide yang bisa kita aspirasikan supaya pihak-pihak yang terkait bisa mengakomodir ide-ide tersebut. Seperti prolog saya, ini bukan tentang bertanya dan menjawab Pak ya. Nah, kita diskusi, karena kita diskusi saya coba membuka sosmed. Di sosmed teman-teman atau pemuda di Pasuruan ada bunyi-bunyi kayak gini. Ini satu hal yang perlu direnungkan bersama. Seperti ini, saya bersama tim mengumpulkan beberapa cuitan di sosmed ya. Aku udah pakai CV atas, masih susah banget ya Allah. Ini maksudnya nyari kerja. Ya, stres gua di rumah, udah ratusan CV gua tebarin, sampai ratusan ya. Indonesia merdeka itu sudah jauh ya. Tapi ratusan CV dibuat, ditebar bahasanya ratusan, tapi belum dapat kerja. Sekarang kalau nggak ada orang dalam sih susah Kak cari kerja, komentar orang lain. Nyari kerja susah gara-gara TB, tinggi badan. Saya nyesel berhenti kerja dikarenakan target tidak sesuai dengan keadaan. Terkadang kita harus mengorbankan uang sendiri demi mencapai target. Capek ditekan setiap hari karena bagi saya kesehatan mental itu penting. Jadi berhenti kerja gara-gara target di pekerjaannya. Akhirnya berhenti. Dilema juga, setelah berhenti malah nganggur. Nah, ini suara-suara. Ada lagi kayak gini. Ini lebih ke usulan. Banyakin dong loker buat orang lokal. Mungkin ini dia menganggap bahwa, atau faktanya ya kita perlu tahu nanti, banyak orang-orang yang bekerja di Pasuruan notabene KTP-nya non Pasuruan atau orang luar Pasuruan. Saya awali ke Pak Disnaker, Pak Arif ya Pak Arif ya. Jadi menurut pemuda kita lapangan kerja masih sulit Pak. Bagaimana Pak menanggapinya Pak? Terima kasih. Saya Arif dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Jabatan saya fungsional pengantar kerja ahli muda. Memang ini kami juga bagaimana bergerilya berkaitan dengan teman-teman para penganggur ataupun teman-teman yang sudah bekerja tapi nggak diteruskan ya. Ini juga menjadikan rumusan formula kami untuk bisa membantu warga Kabupaten Pasuruan. Tapi saya sampaikan kalau kami ini kan teknis ya, jadi insya Allah bismillahirrahmanirrahim saya mencoba untuk bisa menjawab kesulitan dari warga kita. Ya memang kita sudah menyampaikan di sosial media bagaimana proses itu bekerja di dalam ataupun di luar negeri. Bidang saya adalah bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Jadi orang yang mau kerja di dalam negeri, luar negeri, sampai gantung dasi dan tidak mau kerja lagi tapi menjadi wirausaha itu di depan kami.
Saya akan menjawab begini. Warga Kabupaten Pasuruan di 24 kecamatan ini memang sudah kami sampaikan kepada tingkat kecamatan untuk mendapatkan pekerjaan itu memang berproses. Bagi yang umum, itu adalah prosesnya adalah pembuatan kartu AK1, kartu antar kerja. Fungsinya adalah para pencari kerja itu dimasukkan di dalam aplikasi kami namanya Hello Pasuruan. Itu nanti kita bisa data berapa jumlah anak itu nanti dipanggil. Jadi jumlahnya berapa, dengan kualifikasi katakan S1 kayak SMA, SMK sesuai dengan jurusan itu kita panggil. Nanti per gelombang, nanti kalau ada informasi kita sampaikan. Mungkin masnya yang ada di sini tadi yang disampaikan belum tahu. Jadi nanti begini, kami punya namanya aplikasi Hello Pasuruan. Pembuatan kartu AK1 konsultasi kerja. Jadi pembuatan kartu AK1, kartu antar kerja itu atau kartu kuning zaman dulu ya, Orde Baru. Itu nanti disambung dengan konsultasi kerja. Anak itu nanti kita tanyakan minat, bakat, kemampuan kurang dan lebih. Nah, berkaitan dengan itu nanti kita layani namanya perantaraan kerja. Jadi perantaraan kerja itu melalui AK1, AK2 data diri pencakar, AK3 lowongan kerja yang update, yang betul-betul dipertanggungjawabkan, bukan di yang lainnya itu ya, ini yang ada di aplikasi itu. Terus berikutnya adalah kita nanti panggil, buatkan nanti yang terakhir adalah AK5 yaitu surat pengantar. Bisa ditandatangani oleh pejabat fungsional pengantar kerja atau Pak Kadisnaker. Gitu. Jadi nanti harapan saya kalau bisa Mas ini yang tadi informasi itu pada seluruh warga Kabupaten Pasuruan saya menyampaikan, monggo silakan datang ke Disnaker Kabupaten Pasuruan. Kami dengan jajaran fungsional pengantar kerja berjumlah 6 orang akan membantu langsung proses proses kaitan dengan tes minat, bakat, kemampuan dan kurang lebihnya Anda nanti sesuaikan passionnya di mana. Nah nanti kita sampaikan pada anaknya milih yang mana pabriknya. Nah ini kita kembali kepada anaknya mau apa tidak pada letak lokasi yang ada di Kabupaten Pasuruan yang 24 ini. Taruh Bangil, taruh ada di Purwodadi kejauhan. Nah ini tergantung pada pencakarnya. Kalau kami hanya menawarkan ini yang ada, yang bisa untuk kami sampaikan. Kekhususan di Kabupaten Pasuruan, khususnya kepada teman-teman HRD Klub, ini biasanya sudah menyambung kok. Sudah mengerti sepanjang kualifikasinya tidak jauh. Itu kita nanti menyampaikan dulu, CV-nya dikirimkan, setelah itu dianalisis. Begitu caranya. Setelah dianalisis dulu oleh perusahaan atau HRD, cocok maka dia akan melamar. Proses selanjutnya kita perintahkan untuk mengikuti proses namanya psikotes sampai dengan wawancara. Jadi ada yang katanya sulit, sekarang belum tahu. Prosesnya silakan datang ke kami, akan kita bantu untuk sampai yang tadi itu proses perantaraan kerja sampai minat, bakat, sampai dia memilih itu kita pilihkan Pak. Insya Allah bisa. Dan apalagi Kabupaten Pasuruan sudah disampaikan kemarin pada pimpinan kami, kita balik 60% adalah warga Kabupaten Pasuruan, 40% dari luar. Sementara ini tahun 2002 yang lalu kan 40% warga kita, 60% dari luar. Dan dampak kaitan dengan tahun ini adanya PHK itu pun tidak berdampak kepada kita karena apa? Yang banyak dari luar. Yang di PHK. Iya, itu. Jadi orang luar yang kerja di kita kena dampaknya. Tetapi tetap kita akan pelayanan kaitan dengan yang disampaikan. Semua warga Kabupaten Pasuruan silakan datang ke kami Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, Jalan Dr. Sutomo nomor 101, Bangil Pasuruan atau depan Polres Pasuruan atau ex Rumah Sakit Bangil Lama. Iya Pak, menarik Pak. Dari yang Bapak sampaikan itu bahwa mungkin ya banyak pencari kerja yang tidak tahu mekanisme gitu, atau dia itu bingung karena BDW ya Pak ya. Seharusnya dia datang ke Disnaker untuk memperoleh ya panduan sekaligus nanti didata oleh Disnaker hingga dipanggil dan dikualifikasi minat bakatnya begitu Pak ya. Nanti disambungkan setelah itu ke perusahaan-perusahaan. Nah itu kabar bagus bagi masyarakat kita yang sedang mencari kerja. Tapi by data Pak, apa bisa diinfokan sejauh yang sudah masuk, apa sudah banyak Pak yang masuk pakai regulasi tersebut ya? Kemudian dari semua yang masuk misalkan ada
500 orang yang sudah masuk seperti metode tersebut ya. Dari angka tersebut apakah 100% sudah bekerja atau 50%-nya atau berapa, Pak? Jadi kalau sebelum saya menyampaikan masalah data, ini ada proyeksi penempatan tenaga kerja, kami sudah melakukan penyampaian kepada kepada kecamatan, 24 kecamatan tentang proses bagaimana bekerja di dalam dan luar negeri. Tetapi masih ada kekurangannya, kami memahami itu, kami ada kekurangannya, yaitu belum adanya suatu alat untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat, tinggal hanya WA dan itu. Ke depan kami akan memberikan kepada pihak kecamatan proses bekerja dalam dan luar negeri secara baik dan aman, dan begitu. Kedua, kami sudah melakukan penyuluhan bimbingan jabatan di 74 sekolah SMK, SMA, perguruan tinggi negeri dan swasta. Ini terakhir adalah di bulan ini, Mei, kita akan roadshow terus. Kita sampaikan gaungnya dengan ada mutunya, Mas Ali, yaitu BKK, Bursa Kerja Khusus Bangkit. Bangkit itu berarti harus ada lompatan begitu, dan progres, ada kemajuan, dan berkelanjutan. Jadi BKK, ya tadi BKK Bangkit dan progres berkelanjutan. Makna ini bukannya filosofinya gitu saja, tetapi kita mendorong para sekolah-sekolah nanti kita berikan cara bagaimana masuk ke perusahaan, bagaimana cara dia etikanya ke perusahaan untuk bisa menjalin komunikasi MOU nanti. Itu tahun ini seperti itu yang kita lakukan, dan alhamdulillah sudah mulai berjalan. Akhirnya nanti penempatan akan bisa menambah. Yang ketiga, berkaitan proyeksi penempatan tenaga kerja Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sampai 2029 prediksinya. Jadi kami di pencari kerja yang ditempatkan, kalau pencari kerja yang ditempatkan ini otomatis mereka ada kaitannya dengan tadi Hello Pasuruan. Jadi ada Hello Pasuruan, kalau konsultasi secara manual langsung aja kena, tapi kalau jauhnya Mas Ali itu bisa menggunakan Sultan, sistem konsultasi online. Kalau mau ingin kerja secara nasional, biar pakai siap kerja. Siap kerja pun nanti akan diterima antara yang bekerja di dalam negeri ataupun kerja di antar provinsi ataupun luar negeri. Jawabannya di siap kerja itu. Kalau mau usaha dipisah. Kita lanjutkan, pencari kerja yang ditempatkan tahun 2023 itu mencapai 1.541. Terus 2024 1.619. Ditempatkan ini maksudnya yang ditempatkan akhirnya kerja, sudah bekerja. Dengan sistem yang tadi perantaraan kerja itu. Berarti mereka nyantolnya, bahasanya yang berhasil masuk di dalam linknya tadi Hello Work itu, ditarik per gelombang untuk bisa masuk di beberapa perusahaan, ataupun di pertambangan, ataupun di hotel, ataupun di rumah sakit, ataupun di pariwisata, begitu. Karena kami yang kita jangkau itu hampir 2.200 itu kan perusahaan saja, belum rumah sakitnya, belum yang lainnya. Tadi hitungnya saya ulang kembali, tadi itu 2003 1.541, 2024 1.619, terus 2025 1.705. Prediksi kami sampai dengan tahun 2029 adalah 2061 proyeksinya. Terus pencari kerja terdaftar, yang kalau terdaftar berarti di Hello Work tadi ya. Itu yaitu kurang lebih yang daftar saja itu 3.789. Sampai nanti di 2005 ketemunya 3.840. Kemarin di 2024 3.657. Next prediksi sampai dengan next prediksi 2029 4.572. Persentasenya sekarang 2023 yaitu 40,69%. Di 2024 itu 44,27%. 2025 44,40%. Next sampai dengan 2029 45,08%. Melihat dari kaitan dengan ini, kita melihat bahwa statistik ada penurunan dari 50 tahun 2023 itu 51.000, 2024 51.000, sekarang sudah 49.
49.000, 51.000 sekarang 49.000 para penganggur. Inilah PR kami, bagaimana adik-adik ini kan hitungan kemarin nih. Nah ini kita bagi mencoba adik-adik yang selama ini sudah mulai persiapan nih, ini lulusan kan ini Mas, mulai lulusan dan ini sudah nambah lagi, nambah lagi. Ini membuat kami ada beberapa cara menurut saya. Cara yang pertama adalah secara reguler, berarti lulus sekolah yang SMK kita bisa nanti bantu. Yang SMA yang harusnya dia melanjutkan kuliah tapi belum punya dana, kita bantu masuk ke BLK secara gratis. Di BLK Rejoso boleh, di BLK Pandaan boleh, untuk mendapatkan skill. Karena ada 5 yang dibutuhkan oleh seorang pencakar itu. Performanya baik, skill mencukupi, pengalamannya ada. Lo nggak punya pengalaman Pak Arif, lo pengalaman dari BLK tadi itu. Sertifikat dan PNSP, sertifikat PNSP, Badan Nasional Sertifikat Profesi, 3 tahun masanya. Nah orang ngelas, kalau las-rasanya bolong semua lah, bagaimana gitu ya. Iya siap. Nah jadi ada performance, skill, ada knowledge, attitude, dan kompeten. 5 ini yang dicari oleh perusahaan. Kalau itu mencukupi, insya Allah bisa. Oke Pak Arif, saya izin potong Pak Arif. Jadi terdaftar ada 3.700 ya pencari kerja, dan itu yang masuk dalam sistem. Dalam sistem. Artinya kita tidak bisa pungkiri bahwa di luar sistem juga masih banyak. Masih banyak. Dan jangan dianggap tidak ada hasil. 1.700 pencari kerja telah bekerja melalui sistem itu pula. Sebelum dilanjut biar yang lain bicara. Dari yang disampaikan ini terkait hal tersebut, Pak Mehmet punya catatan yang bisa ditambahkan atau bisa dijadikan sebuah masukan buat dinas? Memang kalau kita bicara di wilayah Kabupaten Pasuruan ini, memang secara kewilayahan kan memang saat ini Pasuruan itu bukan pada ini ya, tidak hanya pada sektor pertanian, kemudian perkebunan dan juga pariwisata, memang tidak dipungkiri Pasuruan sekarang menjadi sektor industri gitu Pak Arif. Jadi wilayah yang kalau istilah kami di Serikat Pekerja Serikat Buruh itu Pasuruan ini adalah wilayah ring 1. Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, Gresik itu adalah daerah ring 1-nya Provinsi Jawa Timur. Di sana banyak sekali berdiri perusahaan-perusahaan internasional maupun lokal. Pak Arif menyampaikan secara data-data dan juga proses perekrutan sampai melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan ke kampus untuk menyiapkan para pekerja kita nantinya yang bersaing di dunia industri di Kabupaten Pasuruan. Mungkin kami dari buruh ya, perspektif kami dari buruh yang saat ini kami sebagai pelaku pekerja yang ada di perusahaan ya, kami ini kan melihatnya masalah ketenagakerjaan memang sangat kompleks Pak Arif ya. Jadi mulai awal perekrutan, kemudian ditempatkan bekerja di perusahaan, sampai nanti misalnya masa usia pensiun atau PHK. Kalau dibilang mudah ya mudah, kalau dibilang sulit ya sulit kan. Jadi kalau istilahnya itu isi hiring, isi firing gitu. Jadi mudah merekrut, tapi juga mudah untuk di PHK atau diberhentikan. Mungkin itu yang menjadi catatan kami yang kami melihatnya, apalagi secara regulasi saat ini itu memang secara perlindungan tenaga kerja ini memang ya ada penurunan kualitas atau downgrade kualitas dari ketentuan atau aturan tenaga kerja sebelumnya. Mas Ali, begitu Mas Ali. Jadi memang mudah menjadi pencari kerja, tapi secara kepastian kerja ya itu kawan-kawan saat ini para buruh, para pekerja mencari pekerja tadi yang disampaikan Pak Arif itu kawan-kawan yang pasca lulusan nanti, iya dia diterima bekerja,
Tapi faktanya dia hanya bekerjanya itu hanya sebatas mungkin setahun, 2 tahun, bahkan maksimal sampai 5 tahun. Setelah itu di PHK nganggur Pak Atif. Dan itu memang yang selama ini kan kita sampaikan melalui publish, bahkan melalui aksi May Day kemarin itu, ya kita pinginnya itu dari buruh itu ada kepastian masalah kepastian kerja, tidak fleksibilitas, kemudian kepastian upahnya dan juga kepastian jaminan sosialnya. Itu yang menjadi catatan. Kami juga kemarin ya bersama kawan-kawan serikat buruh juga bertemu dengan Bapak Bupati kita, itu memang menyampaikan saat ini memang konsen pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui program di antara 33 program Pak Arif itu kan memang lebih memprioritaskan kepada pekerja yang memang asli warga Pasuruan, dan itu sangat positif, sangat ini kita mendukung. Tadi disampaikan Pak Arif secara persentase kan, kalau dulunya 40 warga Pasuruan, sekarang 60. Sekarang 60. Ini kan sejalan dengan program prioritas dari Bupati. MK Pak Bupati, dan juga mempermudah masalah berinvestasi dan perizinan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kalau kami perspektif buruh memang itu Pak Ali, itu yang menjadi PR. Jadi tidak hanya gampang merekrut, gampang bekerja di perusahaan, ya. Sudah Tapi bekerja setelah pun bekerja itu tidak ada kepastian. akan terus atau Akan berhenti. terus, Berarti jadi ditanggapi Pak Arif ya, cuman Iya. biar barangkali Mas Roni melihat, Anu aja dulu. ya, Iya, itu. Udah tahu jawabannya, nanti tak bantuin. Iya, itu. Mas Roni, ada pandangan apa Mas Roni? Baik, ya, terima kasih sebelumnya Mas Ali, terus ada Pak Arif dan Pak Mehmet. Pak Mehmet yang dari Serikat Buruh ya Pak. Iya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara juga, dan juga berada di satu kursi atau satu meja bersama ada dari stakeholder, ada dari civil society lah gitu kan, terus kami mengatasnamakan mahasiswa gitu. Kita melihat bahwasannya dari program-program yang disampaikan oleh Pak Arif tadi mungkin kita terlihatnya dengan baik, cuman kita melihat fakta di lapangan ada beberapa aduan. Yang pertama yaitu masalah nepotisme atau pengambilan pekerjaan atau pengambilan pekerja itu sesuai diambil dengan cara nepotisme tadi yang disampaikan oleh Mas Ali. Terus yang kedua itu masalah tentang kesempitan atau kekurangan pekerjaan di Kabupaten Pasuruan. Kalau kita melihat dari program-program yang ada, pastinya program di setiap daerah itu ingin menyelesaikan masalah yang ada di daerahnya, termasuk di Kabupaten Pasuruan, dan tentunya itu melalui proses yang namanya kebijakan atau pembuatan kebijakan, di mana dalam kebijakan tersebut tahap pertama yaitu formulasi kebijakan. Dalam formulasi tersebut pastinya ada forecasting atau prediksi ke depan. Bagaimana untuk forecasting tersebut, yaitu dengan cara mengambil data-data dari sebelumnya. Semakin kita dalam forecast tersebut untuk menelaah data-data dari sebelumnya, maka semakin jauh juga prediksi. Nah, dalam hal tersebut tentunya program atau kebijakan yang telah dibentuk bahkan telah diimplementasikan itu harusnya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Cuman walaupun itu sudah diimplementasikan, kita lihat bahwasannya masih banyak sekali warga atau masyarakat di Kabupaten Pasuruan itu yang masih belum punya pekerjaan. Bahkan ada yang bekerja cepat tapi juga cepat di PHK. Bahkan ada juga batas maksimal yaitu 5 tahun dan lain sebagainya. Itu kemarin kita juga sempat wawancara. Kebetulan pada saat itu kita ada sedikit penelitian, mungkin hanya tugas biasa, yaitu ada salah satu Bapak Saifuddin 2024 kemarin, dia itu berumur 36 tahun. Berarti sekarang mungkin 37. Beliau mengatakan sangat kecewa terhadap Kabupaten Pasuruan. Walaupun tempat-tempat kerja atau lowongan pekerjaan sangat banyak, tapi yang diterima itu kebanyakan dari daerah-daerah lain, termasuk Surabaya dan Malang. Di situ. Artinya dalam hal tersebut ada beberapa kualifikasi perusahaan yang tidak sesuai dengan demografis Kabupaten Pasuruan. Salah satunya yaitu sistem pendidikan atau sektor pendidikan. Pendidikan, kalau kita melihat demografis di Kabupaten Pasuruan, angka S1 atau D4 itu hanya 2,7 dari 1.600.000 sekian 700 berapa
warga yang ada di Kabupaten Pasuruan. Artinya, kualifikasi yang ada di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan itu tidak sesuai dengan keadaan atau dinamika sosial yang di Kabupaten Pasuruan, khususnya di sektor pendidikan. Nah, seharusnya kalau memang kebijakan-kebijakan yang diambil itu untuk menyelesaikan masalah, itu seharusnya kebijakan yang memang benar-benar berdampak terhadap masyarakat. Salah satunya yaitu kebijakan atau reform policy, pembaruan kebijakan, bahwasanya untuk kualifikasi ini ada beberapa strategi, di antaranya seumpama tidak dipermasalahkan bukan S1 atau D4, akan tetapi ada pelatihan khusus, sehingga lewat pelatihan khusus tersebut ada sertifikasi, dan sertifikasi tersebut bisa menggantikan terhadap S1 atau D4. Cuma itu juga perlu dipertimbangkan, Bapak. Jadi walaupun ada kebijakan-kebijakan yang menurut kita pandang atau kita lihat itu suatu hal yang baik, tapi ternyata dalam fakta itu tidak menyelesaikan terhadap masalah-masalah di lapangan, saya rasa kebijakan tersebut belum bisa dikatakan efektif atau efisien. Perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki karena perlu ditangkap, karena dalam kebijakan kan pasti kita ketahui ada formulasi, implementasi, dan terakhir yaitu evaluasi. Ada beberapa poin yang disampaikan Pak ya. Cari kerja oke lah gampang, tapi juga ternyata gampang berhenti juga. Terus ada nggak kesesuaian antara, kalau tadi ada poin ternyata dari luar sudah terjawab ya, artinya pemerintah sudah mengupayakan porsi lebih untuk Kabupaten Pasuruan. Bisa ditanggapi Pak? Bisa. Ya, mohon izin. Saya nanggapi dari Mas Muhammad dulu. Oh ya. Ya, kami mengadakan kegiatan kemarin Mayday, banyak masukan kepada kami di bidang penempatan kaitan dengan bapaknya sudah kerja di suatu perusahaan, tapi dia resah bagaimana anak saya itu bisa bekerja. Makanya dijak ngomong nggak tahu kalau saya urusan pengantar kerja. Tak bilang saya beberapa pimpinan-pimpinan saya mengatakan ini, saya kan figur saya kan low profil, saya nggak menunjukkan saya. Akhirnya ini saya ngomong gitu, artinya inilah Pak Arif ini yang di Kabupaten Pasuruan, khususnya atau di Jawa Timur, berkaitan dengan bagaimana menerobos kaitan dengan, kalau di Jakarta ada palang pintu ya, di sini kan kalau tidak ada orang dalam nggak bisa. Orang dalam itu maksudnya begini. The power of order. Kalau orang dalam itu ada, kalau di Snaker saya setuju. Karena yang mendatangkan adalah Pak Kadisnaker atau kami jajaran dari pejabat fungsional pengantar kerja. Tapi kalau orang dalam ini yang menggunakan adalah helper gudang atau orang-orang dalam di situ tanpa sepengetahuan HRD, ini akan kami kejar menjadikan TPPO. Jadi kami juga bagian dari tim TPPO Polres Pasuruan mengejar siapapun yang kaitan dengan bekerja membayar atau menggunakan fidusi jaminan, fidusi atau jaminannya adalah SK. Maka kemarin kaitan dengan Bu Diana itu yang di Surabaya, maka Gubernur Jawa Timur, Bu Dr. Khofifah Indar Parawansa telah menerbitkan surat edaran nomor 560 14.861 ya, 560 garing 14.861 garing 012 garing 2025 tentang larangan menahan, menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja sebagai jaminan dan diskriminasi terhadap lowongan pekerjaan terhadap calon pekerja atau buruh. Ini yang menjadikan kami kuat berkaitan dengan tidak diperbolehkannya membayar di pekerjaan apapun, semuanya di Disnaker. Monggo, saya akan maksimalkan kami bekerja untuk melayani masyarakat. Ada kurang, namanya manusia, tapi kami akan berusaha untuk namanya nego, Mas Ali, Pak Memet. Iya. Nego itu adanya di fungsional pengantar kerja, selain itu tidak boleh. Apa Pak nego itu? Begini, kalau seseorang itu masuk di sana jabatannya operator produksi dinyatakan tidak bisa, dan pada posisi waktu psikotes dan juga wawancara itu masih ada speed untuk bisa saya lobikan, dinegokan, negokan, maka dia pindah ada di jabatan selanjutnya, bisa di quality control, QC, atau bidang mungkin bagian ini apa sih namanya, berkaitan dengan packing. Nah,
ini nego yang bisa adalah fungsional pengantar kerja. Maka kalau Pak Mehmet, kalau kaitan dengan yang tadi, maka kaitan dengan ketenagakerjaan ini bukan hanya kalau dari beliau Pak Presiden omong-omong, tetapi harus ada reaksi nyata begitu. Pun sama Mas Ali berkaitan dengan PMI, pekerja migran, ini pun Kabupaten Pasuruan adalah terbaik dalam layanannya. Karena kami segera mungkin untuk mendapatkan informasi sekarang ada kepulangan, deportasi, atau meninggal dunia, itu segera kami respon, langsung jaringan jalan, jaringan Kemenlu, jaringan Kementerian Tenaga Kerja, Perlindungan Pekerja Migran sampai kedutaan. Akhirnya mereka bisa pulang secepatnya. Pulang, baik itu masih hidup ataupun dia sakit ataupun jenazahnya. Inilah menjadikan kami bangga Kabupaten Pasuruan seperti itu. Tapi pada posisi PMI-nya, tapi posisi yang di sini kan masih PR buat kita untuk bisa menyelesaikan angka pengangguran. Kasihan adik-adik ini. Maka strateginya adalah begini. Tadi sudah matur ke panjenengan Pak Mehmet dan Mas Roni, ada reguler, ada yang namanya pemagangan dalam negeri. Kalau posisinya itu adik-adik SMA, SMK, maka seandainya reguler gak bisa tembus, gak bisa masuk karena mana posisinya minat bakat kemampuannya kurang, bisa diikutkan di dalam proses pemagangan dalam negeri 6 sampai 1 tahun. Maka proses selanjutnya akan mengikuti proses adalah rekrutmen pegawai yang nanti di PKW itu. Betul, memang sampai 5 tahun. Setahun ini memang undang-undang itu. Setahun, tetapi bagaimana saya udah nyampaikan, setelah kamu tidak dipergunakan oleh perusahaan 2 tahun lah maksimal, tidak bekerja lagi, maka kamu siap-siap untuk menjadi seorang wirausaha. Nah ini kami juga siap di BLK Rejoso atau BLK-nya pemerintah, yaitu di program PHP, pengolahan hasil pertanian, menjadi kopi atau menjadi mandiri. Dia mungkin apa itu bakery, rawon, soto, itu sudah kita siapkan itu. Oke Pak Arif, saya tangkap maksudnya Pak Arif. Jadi memang betul cepat, PHK-nya cepat ya, tapi memang keadaan itu karena sistem ya dan sistem, aturan dari negara kita secara nasional gitu. Secara nasional. Artinya ya nggak bisa masuk pada hal-hal yang nggak bisa diupayakan gitu. Makanya direspon oleh Pemkab dalam bentuk memfasilitasi untuk menjadi wirausaha. Gitu Pak Mehmet katanya. Pak. Iya, jadi apakah itu dianggap cukup atau gimana? Kerja itu 5 tahun aja Pak. Setelah itu gitu. Kalau mencukupi, kalau usianya masih mencukupi. Nah ini kurang gubernur juga ini kami masih menunggu, yaitu batasan untuk masuk ke SDA tidak dibatasi. Nah ini kami menunggu. Kalau ini menjadikan, ini yang saya tunggu, menjadikan kami mudah untuk membantu beliau-beliaunya yang usianya 35, 40, kasihan gitu loh. Kalau memang batasannya katakan maaf ya, katakan 50 gitu, di bawahnya itu masih bisa. Kalau 50 ke atas ya mungkin, ya kalau dia mungkin secara profesional dibutuhkan ya, katakan cuma maintenance atau mungkin memperbaiki forklift, ya mungkin kan masih usia 55, 56 yang masih dibutuhkan, tidak apa-apa. Tetapi maksud saya ini yang produktif Mas Ali, kami masih bisa menggunakan, bukan berarti 2 tahun langsung ya enggak, ya tetap kita tampung, kita carikan yang sama seperti itu. Dalam posisinya dulu dari Jepang, katakan dulu dari suatu perusahaan A Jepang, terus saya pindahkan di perusahaan yang sama Jepang, dan artinya iklim adaptasinya nggak terlalu jauh dengan itu. Masih bisa. Bukan langsung itu kalau semuanya wirausaha apa ya beli. Kan? Ya Bapak Mehmet bisa Iya, memang secara regulasi atau program itu kan yang disampaikan Pak Ari memang benar demikian. Tapi memang fakta di lapangan itu banyak sekali ya Pak Arif ya, dan Mas Ali dan Mas Roni itu, yaitu tadi sebenarnya itu kawan-kawan pekerja ya di sektor formal ya, di perusahaan atau di industri itu sebenarnya kadang diakal-akali kan begitu, bahasanya ngoten Pak Arif ya, diakal-akali bagaimana? Tadi secara rekrutmen kemudian Disnaker menyampaikan secara kualifikasi, perusahaan itu juga menyambut baik dan akan merekrut, tapi ketika dia sudah menjadi pekerja tadi ada masalah pemagangan juga, itu juga masalah baru juga, karena kalau di pemagangan itu kadang
yang namanya magang itu kan ini ya Pak Arif, itu kan kan statusnya masih belum sebagai pekerja Pak. Iya, Itu kan perlu belajar dan bekerja. belajar dan bekerja. Itu kadang itu kami di beberapa kami tahu itu kan ada langsung di ini kan Pak Arif, ditempatkan di core produksi itu ada juga. Ini juga masalah apa ya, kalau mungkin masalah penegakannya itu juga perlu ini juga dilakukan juga. Ini kan juga mungkin ranahnya mungkin di kawan-kawannya Pak Arif ya. Tidak di Pak Arif. Bukan di Pak Bukan di Arif. saya. Tapi Ya, setidaknya kami bisa Tapi menjadi memang- catatan untuk disampaikan Iya, Pak ya ke Siap. teman-teman. Ya nanti dengan diskusi seperti ini, dialog seperti ini pastilah Iya. nanti saya sampaikan untuk menjadikan perbaikan dan juga evaluasi di bidang lainnya. Kalau di kami kan tadi sudah kami sampaikan bahwa kami ini bidang penempatan melakukan namanya job canvassing. Jadi menawarkan para alumni baik itu SMA, SMK, madrasah aliyah, dan juga perguruan tinggi seperti Mas Ami. Saya kan juga pembinanya di Yudarta ya, Pak Dr. Huda. Jadi saya juga pembina di sana, artinya kita bantu semaksimal mungkin. Apa yang dari Pak Mehmet tadi memang bukan kewenangan saya, tetapi triknya memang seperti itu Pak. Inginnya kita dari pemagangan bisa masuk begitu. Tetapi jika memang tidak, ya serahkan ke kami, nanti tak carikan sendiri. Diikhtiarkan lagi. Loh iya, jadi katakan ada yang dalam satu rombel 20, saya keterima 10, ya 10 berikan kami, pasti kerja kok Pak. Sepanjang pokoknya Pasti. silakan datang ke Disnaker, konsultasi kami siap untuk membantu, ada beberapa meja nanti konseling kerja dan seperti itu. Tapi Pak Arif ya, Iya. yang tentang nepotisme itu terjawab bagaimana apa itu puas maksudnya? apa enggak? Mas, Maksudnya tentang nepotisme bukan dalam sektor apa? Ordal. Iya, bukan. Apa itu maksudnya? Iya, maksudnya kan ordal orang dalam yang bisa apa ya, mengambil apa ya? Nepotisme kan mengambil seseorang yang terdekat secara emosional, bukan rasional kan gitu kan dalam intinya. nepotisme Ah. itu Maksudnya pengambil pekerja atau orang-orang yang bekerja itu diambil dengan cara emosional, bukan karena dia itu baik, karena bukan dia itu karena kompetensinya sudah mencapai kualifikasi, tapi karena dia itu kedekatan emosional, entah itu sebagai teman, kerabat atau lain sebagainya gitu Pak. Kalau saya selama kami melakukan, kalau kami selama tadi Mas Roni ya, Ya Mas Ron. saya ke perusahaan-perusahaan untuk melakukan job placing dan pembinaan, ya, itu kami sudah menyampaikan, termasuk ada salah satu ya maaf, itu tidak mau menyampaikan, benar menyampaikan di sosial media, tapi isinya anaknya sendiri, keluarganya sendiri, itu maksudnya Mas. Ya. Iya memang ada, tetapi sudah saya sampaikan pada BM-nya, branch manager-nya, nggak boleh. Bukan milik Anda, ini milik orang banyak. Sudah saya sampaikan seperti itu di dalam setiap itu dikenakan hubungan lesan, tetapi dasar hukum yang saya sampaikan. Karena sifatnya ini kan nasional, sifatnya NKRI. Kenapa harus dibatasi dan orang tidak tahu? Nggak boleh. Perpres 57 tahun 2024 kaitan dengan laporan penempatan diwajibkan semua Pak Mehmet untuk melaporkan ke kami, baik itu perusahaan manufaktur, perbankan, maskapai penerbangan, pertambangan, rumah sakit, wisata-wisata pariwisata harus melaporkan. Jika tidak, ya kita turun. Apa maunya? Itu perpres. Kalau di atasnya lagi, ya undang-undang 13 tahun 2003, sama yang satunya lagi yang terbaru adalah Permenaker 18 tahun 2024 kaitan dengan penempatan dalam negeri itu. Maka semua rangkaian itu kalau kita ke perusahaan mesti kan itu Pak Mehmet yang tanya. Kalau tidak ada dasar hukumnya hanya ngomong belum deh. Nggak akan mau begitu ya bahasa ini. Iya, Pak Arif, tadi sebelum acara saya sempat ngobrol sama Pak Mehmet. Jadi memang secara regulasi, aturan ya itu sebenarnya ya bagus deh. Tapi prakteknya, oknumnya itu kayaknya yang sulit dikontrol. Jadi kalau misalkan kita tidak sedang Pak Arif untuk menjawab sekaligus menanggung ya. Tapi ini ada fakta yang faktanya itu sedang tidak sinkron dengan regulasinya kayak gitu-gitu. Artinya memang kayak tadi penegakan hukum kayak gitu istilahnya ya.
kayak nepotisme. Ya fakta di lapangannya memang faktor kedekatan kayak gitu. Nah kalau dari dinas kan sudah benar gitu Pak. Ya, Cuman dilaporkan saja, dilaporkan pada kami seperti beberapa perusahaan yang lalu, Mas, mohon izin Mas Mehmet dan Mas Ali dan Mas Roni. Ada beberapa perusahaan yang baru di daerah Purwosari, saya menyebutkan namanya ya, di daerah Purwosari dan daerah Kejayan. Ini dia kan bermain di sana, yaitu adalah saudara sendiri, saudaranya oknum perangkat. Juga dalamnya sendiri orang dari Jakarta, tidak mengambil dari orang sekitarnya, itu berkaitan dengan lingkungan ya begitu. Dia bermain di situ dan ada dukungan nepotisme lagi, dia harus membayar Mas. Dan itu langsung kami diperintahkan oleh Pak Kadis pakai surat perintah tugas, bukan kosongan, kami bersama koordinasi dengan Polres, dan akhirnya alhamdulillah yang bersangkutan orang ini, oknum ini oknum ini akhirnya ketangkep. Harapannya seperti itu Pak. Sudah, oknumnya sudah tertangkap. Dan disclaimer juga ini Pak, kami biasa teman-teman mahasiswa itu sangat alergi dengan kata oknum gitu Pak. Karena kalau sebuah orang yang tidak menaati peraturan terus dikatakan oknum, itu seakan-akan oh itu oknum, seakan-akan itu perlu dimaklumkan gitu. Sedangkan itu gak perlu dikatakan oknum, wis orang yang ada di lingkup tersebut dan tidak mengikuti peraturan gitu. Ya, jadi orang yang tidak mengikuti aturan tersebut itu sudah kita lakukan lidik dan juga kepolisian, Polres dan juga Polsek, dan diamankan. Dan kami sampaikan untuk segera menebar spanduk untuk tidak memungut biaya apapun sesuai dengan dasar hukum ini dan ini. Dan itu sudah dilakukan, sekarang sudah normal. Itu di daerah Purwosari. Daerah yang ada di Kejayan pun sama Pak. Saya juga ke sana waktu itu. Jadi saya waktu itu ceritanya masih datang dari Pusdik, masih keras-kerasnya, kaku-kakunya ya kena dah. Langsung saya suruh untuk nanti semua orang bukan oknum ya, orang-orang yang tidak disiplin atau orang yang kurang apa ya, sadar hukumnya kurang Mas, ya, sadar hukumnya. Dan akhirnya alhamdulillah di daerah Kejayan juga sudah tertata dengan baik, permainan di dalam pun sudah orangnya dikeluarkan, dan akhirnya bisa dikembalikan uang tersebut kepada orang yang melapor kepada kami. Jadi perlu peran juga dari masyarakat ya untuk aktif melaporkan. Jadi kami ini di Naker, Pak Mehmet, Mas Roni, bukan sendirian Pak Arif. Ada teman-teman setia kami namanya pengawas ketenagakerjaan. Ya, pengawas ketenagakerjaan, fungsional pengawas ketenagakerjaan, fungsional pengantar kerja, fungsional mediator. Mediator supaya opo sih kok rame kok gini perusahaannya gitu kepada beliau ini. Yang terakhir adalah Mas Mehmet itu instruktur. Jadi yang biasa bersama kami itu adalah memang di kami loh ya, itu adalah pengawas ketenagakerjaan. Mesti aku lapor kondisi seperti ini di teman-teman serikat. Saya sendiri mungkin Pak Mehmet ada beberapa di teman-teman di serikat ada yang kenal saya mungkin karena saya lebih dulu sekolah mungkin daripada mereka. Lebih senior Pak. Iya. Ya coba saya. Ini kan masalah yang Purwosari sama Kejayan Pak. Itu kan kemarin kita ada 21 federasi itu kan kita diundang Pak Bupati sebelum acara meeting itu. Dan itu memang dari temuan kawan-kawan DPC Pak Arif, kita sampaikan memang di Kejayan dan Purwosari itu. Dan saya tahu Pak, beda apa itu. Ya memang iya. Jadi di pungut biaya untuk rekrutmen masuknya itu, yaitu kemarin tuh Pak Bupati langsung kan ada Pak Kadis waktu itu Pak. Kadis sama Pak Kolis sama Pak Ali waktu itu yang hadir. Itu langsung ditindak ya. Perintahkan langsung di mungkin ke ini. Ya, saya waktu itu saya telepon ke Jakarta langsung kepada yang bertanggung jawab di Pasuruan ini, dia mendirikan di Pasuruan. Sudah ditangkap ya Pak tadi? Belum? Sudah ditangkap orangnya. Alhamdulillah. Pak Arif, saya punya pertanyaan satu lagi, tapi sebelumnya barangkali Mas Roni ada yang mau disampaikan. Mungkin terkait tadi bahwasanya ini mungkin pembahasan tentang kebijakan bukan ketenagakerjaan ya Pak. Cuman ini ada keterlibatannya, termasuk tadi kebijakan dari Pemkab bahwasanya ada program yang khususnya itu untuk menggait semua orang-orang yang mau bekerja gitu. Tapi fakta lapangan itu masih banyak orang-orang yang tidak tahu hal tersebut. Nah, seharusnya kalau memang kebijakan tersebut untuk memecahkan masalah, itu kita mencari solusi bagaimana hal ini, informasi ini bisa di-forwardkan atau di-forward terhadap seluruh masyarakat.
lewat sosialisasi apapun, entah itu sosialisasi media, entah itu sosialisasi langsung, atau bahkan dari Pemkab sendiri turun ke lapangan dan mensosialisasikan tersebut agar yang ada di benak masyarakat ini seakan-akan tidak ada pekerjaan terus. Padahal dari Pemkab itu sudah ada, cuman itu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat gitu. Nyambung sama ini ya Mas Roni. Memang ini Mas Roni ya. Di Pasuruan itu ada peraturan daerah nomor 22 tahun 2012 Pak ya. Salah satu pasal yang di sana diatur itu adalah terkait rekrutmen untuk warga Kabupaten Pasuruan. Itu sana ada. Jadi kebijakan secara teritori kewilayahan itu sudah diatur di Perda sebenarnya. Cuma selama ini masalah implementasi dan juga penegakannya mungkin, termasuk masalah pendanaan ijazah. Itu di Perda itu sudah diatur, di Perdanaker Jawa Timur itu sudah diatur. Meledose wingi pas acara Pak Armuji itu sampai Pak Wamenaker itu ke Surabaya, akhirnya Bu Wabiba itu mengeluarkan SE itu. Sebenarnya sudah diatur semua sih. Itu ada semua di tanpa SE pun juga sudah begitu. Iya, seperti itu. Lah selama ini kan memang kalau kita melihat ya kita tidak mencari siapa yang salah ya, tapi kan menjadi evaluasi semua. Tentunya kan ini kalau kita bicara masalah regulasi pasti kan di sana ada stakeholder di sana. Nah itulah yang stakeholder itu yang harusnya memang selama ini harus lebih aktif lagi menyampaikan, kemudian tidak hanya secara sosialisasi tapi juga pemerintah di sana hadir kalau memang itu ada pelanggaran ya ditegakkan secara pelanggaran. Iya, Pak Arief jadi sosialisasi. Tapi Pak Arief kan bilang sudah sosialisasi. Artinya kita maksimal kembali karena saya menjawab juga kadang efisiensi anggaran menjadikan kita memang tapi itu klise karena anggaran nggak jalan. Enggak. Saya tetap jalan. Ada anggaran tidak ada anggaran, kami Dinas Tenaga Kerja tetap melayani Kabupaten Pasuruan sampai semuanya kerja. Tapi Mas Roni apa ada saran metode sosialisasi yang dinilai lebih murah, efektif, bisa meluas gitu? Karena Pak Arief ini tadi ngos-ngosan datang ke sini. Sosial medianya sama Mas. Sosial medianya tadi lewat dari kami di Hello World yang dibantu oleh Infocom, terus juga di kecamatan sudah Pak Camat, dan juga beberapa di BKK Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus SMA, SMK Perguruan Tinggi seperti Panjenengan. Ini sudah kita support ke sana. Intinya memang sosialisasi seperti itu yang masih kurang. Makanya nanti hasil diskusi ini, hasil dialog ini akan saya tampung, akan saya ingat permintaan Mas Mehmet, karena saya kan bagian dari Panjenengan, artinya saya ini mengikuti Panjenengan. Jadi saya ini badannya adalah disuruh-suruh Panjenengan, Mas Mehmet sama Mas Roni. Ya bukan saya ngutus Panjenengan sama ngutus saya. Jadi saya menemukan formula apa untuk bisa kasihan juga mereka. Coba barangkali Mas Roni ada usul. Oke. Baik Pak. Mas, untuk mungkin kalau dari saya, kalau melihat dengan yang pertama kan dibahas juga efisiensi tadi ya, efisiensi anggaran, itu kita ketahui bahwasanya hierarki pemerintahan yang disentral atau tidak harus selamanya ikut dengan nasional, artinya desentralisasi kan ya. Terus otonomi daerah. Mas. Siap, lanjut. Nah, terus untuk selanjutnya dalam hal sosialisasi, kita dalam kabupaten itu juga punya otonom juga, Bandung termasuk desa-desa gitu kan. Nah, itu bisa nanti diflorkan lewat kepala desa, terus kecamatan. Itu dari kecamatan dari kabupaten ke kecamatan terus ke desa-desa, sehingga benar-benar menyentuh terhadap masyarakat yang di bawah. Kalau sosialisasinya katakan dibuka untuk umum gitu, tapi dalam tempat-tempat tertentu, bahkan seumpama sosialisasinya di suatu tempat yang agak mewah gitu kan, sehingga seumpama ya Pak, contoh sehingga nanti masyarakat itu tidak mengetahui, itu ya benar kita melakukan sosialisasi, tapi kan target sosialisasi kita agar benar-benar diketahui oleh masyarakat gitu Pak. Nah, alangkah baiknya kalau dari saya pribadi itu merekomendasikan agar sosialisasi tersebut kita juga berkolaborasi terhadap
pemerintahan yang ada di Bandung Kabupaten gitu. Oke. Jadi kolaborasi Iya, dengan pemerintahan yang ada di Bandung Kabupaten, termasuk kecamatan dan desa-desa. ya mungkin dari Pak Camat biar diteruskan gitu Pak Arif. Ya. Kadang-kadang di bawahnya gak diteruskan infonya. Dari atas sudah bagus, di bawah kurang. Jadi perlu di full up mungkin ya. Gitu aja. Semua hal itu mau didiskusikan tidak akan pernah selesai. Tetapi Mas Mehmet ada masukan ke saya? Monggo, ayo. Iya, Saya senang sekali. Saya sama dengan informasi ini dulu. Iya, mahasiswa. Ini Pak, mungkin Ayo Mas. kalau terkait masalah penjara, SPSI ya. SPSI. saya FSPNI. FSP. Iya. Terkait pencarian kerja tadi, terkait programnya sudah bagus. Tadi di awal saya tanyakan Pak Arif, ditanya nggak masalah jaminan sosialnya, masalah upahnya. Nah itu mungkin bisa di apa ya Pak Arif ya, mungkin bisa di bahasa kolaborasi atau mungkin diinkludkan pada saat menjadi persyaratan perekrutan itu disampaikan sama HRD klub kah, atau mungkin masalah dengan pemberi kerja, karena apa? Ya meminimalisir pelanggaran di lapangan lah Pak Ari. Paling tidak itu kan dari Disnaker memang memerangi bahasanya. Ketentuan normatifnya seperti ini loh. Meskipun nanti ranahnya terkait masalah perselisihan itu di mediator, di mediasi atau di pengawasan. Kalau bukan terkait pelanggaran hak ya. Ya itu mungkin Pak Ari. Jadi kolaborasi tentang jadi tidak hanya prasyarat ijazahmu apa, kemudian kamu mempunyai kompetensi apa, tinggi badan, kan itu. Jadi terkait masalah upah yang diterima, jaminan sosial, disampaikan. Iya, BPJS tenaga kerjaan, BPJS kesehatan itu banyak sekali yang tidak jelas di depan. Tidak disemakan di depan. Betul. PKBT nggak dibocor, ada tanda tangan. Karena gini Pak Arif ya, ini mulai berakhir ya. tidak dibaca karena keadaan itu kita ya jujur. Karena apa? Keterpaksaan. Kita bekerja betul, itu tuh. Sangat betul. Makanya secara perlindungan itu kan harus pemerintah hadir di sana itu kan. Ya kita objektif aja lah kan gitu. Saya yakin gini Pak Arif, bukan niat gak baca Pak Arif, terus puyeng pikiran, foto-foto kerja Pak Arif. Gini, saya ingin menyampaikan sama turun Mas Roni, salut. Mas Ahmed, thank you. Saya ada di masyarakat di mana-mana. Saya akan membantu apapun itu pekerjaan Anda seperti sesuai passion loh ya. Passion. Bagi warga Kabupaten Pasuruan, Mas Ali mumpung menizin, silahkan. Mas Ali. Kepada warga Kabupaten Pasuruan di wilayah mulai dari pegunungan, di Banten dan di pantai, laut, pokoknya 24 kecamatan. Jika mau kerja, jangan ikut calo atau orang. Ikut, lewati, tanya kepada Pak Kades atau Lurah atau Pak Camat. Nanti beliau akan memberikan arahan kepada kami. Ingat, jangan melalui orang, tapi melalui pemerintah. Baik kerja di dalam negeri, luar negeri, antar daerah, lewat dari Naker. Insya Allah perlindungannya semuanya akan dilakukan oleh pemerintah sebelum berangkat, saat bekerja sampai pulang, panjenengan aman dan nyaman. Kedua, panjenengan silakan datang ke Disnaker, atau ada online-nya di sini, bisa kontak kepada kami nantinya di Dinas Tenaga Kerja. Kalau nggak tahu bisa ke kantor kami itu tadi Jalan Dr. Sutomo nomor 101 Bangil, Pasuruan, depannya Polres atau ex Rumah Sakit Bangil. Nanti kita layani secara baik dan semua panjenengan di Kabupaten Pasuruan tidak nganggur, semua bekerja sama-sama. Mungkin kami dari Disnaker ada kekurangan, tapi saya berusaha. Tahun ini harus ada progres berkelanjutan. Kami selalu ada di masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk bisa membantu meringankan kesulitan panjenengan. Kami selalu koordinasi, jaringan-jaringan kami sudah ada antar dinas-dinas maksud saya.
agar nanti panjenengan bisa mendapat income, keluarga panjang bisa senang, panjenengan senang, menjadikan kesejahteraan dan untuk kesejahteraan ya semuanya begitu. Makasih Mas Arif, itu aja statement. Begitu ya. Iya. Oke. Ada yang mau closing dari Mas Roni atau Pak Mehmet? Monggo. Ya, ada. Ini silakan. Oh, ya. Kalau bicara mungkin meja ini sangat penting kita pembahasan tentang pekerjaan, karena bagi saya selaku mahasiswa mencari pekerjaan bukan hanya tentang penghasilan, tapi bagaimana kita berusaha untuk berkontribusi dan mencapai potensi diri yang lebih baik. Mungkin hanya seperti itu. Oke. Pak Mehmet. Iya, terima kasih Mas Ali. Ya, kalau memang bicara masalah dunia industri ya, tenaga kerja atau perburuan, memang banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan gitu. Selama ini kami melihat pemerintah Kabupaten Pasuruan di bawah kepemimpinan Pak Bupati ini ya, Pak Rusdi dan juga Gus Obi berkomitmen memang untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, itu diprioritaskan kepada warga Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, masalah perizinan investasi akan dipermudah. Ini kami sangat mendukung ya. Apresiasi ya. Ini apresiasi lah. Karena kalau kita melihat masalah pengangguran itu pasti dimanapun tempatnya ya, itu menjadi masalah kita bersama, apalagi masalah pemerintah kabupaten lah. Karena tadi yang disampaikan di awal diskusi ini tidak hanya itu mudah merekrut ya, tapi juga mudah untuk di PHK. Ini kan perlu juga perlindungan secara kepastian kerjanya, kepastian masalah upah, dan juga kepastian masalah jaminan sosial. Dan ini kan harapannya pasti kembali lagi ke warga masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kalaupun warga Kabupaten Pasuruan ini bahagia, sejahtera, pasti kan secara umum ini Pak Arif ya. Kalau warga Pasuruan sendiri itu tidak bahagia, akhirnya ada mungkin bulan kemarin ada hashtag kabur aja dulu, itu kan akhirnya pada kali kabur yang luar negeri kan. Karena di sini masih ada mencukupi. Iya, Insya Allah gitu. Itu mungkin Begitu ya Pak Mehmet ya. kasih. Saya mengajak siapapun di Pasuruan atau dimanapun untuk tidak ragu bertanya dan berkomentar. Bertanya itu manfaatnya supaya kita tidak tersesat di jalan, gitu Pak ya. Berkomentar itu manfaatnya supaya orang lain tahu terhadap sesuatu yang belum mereka tahu. Segmen hari ini mungkin cukup di sini, tetapi sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan jika ingin menggunakan pakaian koko yang bagus bisa memilih Nizar Bordil. Ya. Selain motifnya elegan, desainnya elegan, juga dijahit oleh tim profesional dengan dukungan teknologi yang tinggi. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.